Kita lanjutkan ya kelasnya. Jadi minggu lalu kita mulai berbicara tentang bagaimana kita mulai casing the join ya. Terus nanti kita mulai lari ke DNS. Nah, biasanya memang kita tahap awal-awal itu harus melakukan rekonesans ya. Selalu kalau kita mau melakukan serangan, nanti kita belum bicara serangan-serangan yang lebih masif pun kita selalu melakukan rekonesans sampai dengan domain. Ya. Oke, kita lanjutkan setelah domain yang mana ada tugasnya segala macam. Sekarang lanjut dulu ya. Nah, saya skip-skip urusan domain selesai. Next adalah kita mulai melihat ya, karena dengan domain kita sudah bisa mendapatkan nomor IP. Jadi di tabel kita udah punya nomor IP, masih itu aja nama, nomor IP, udah ya. Terus kita mulai lihat ini nomor IP-nya dia ada di mana. Mulailah kita melakukan evaluasi yang lebih jauh. Yang kita cari sekarang routingnya dulu ya. Ini sebenarnya komputernya ada di mana sih letaknya ya? Kita cari routingnya. Nah, ini mulailah kita bicara tentang traceroute ya. Ada yang bentuk traceroute, yang ada yang teks, ada yang bentuknya juga mulai graphical ya, mulai ada banyak-banyak. Jadi kita ngelihat routingnya dia sebetulnya di mana ya letak itu ya. Sebenarnya dia memberikan paket, reply, oh iya. Jadi sebetulnya kita pengen tahu itu sebetulnya si mesin-mesin ini ada di mana. Hosting ini apa dia hosting di Alibaba atau hosting di ITB gitu ya. Ini sebetulnya itu. Itu dulu ya. Meskipun kadang-kadang dia tidak sampai selesai, tapi nggak apa-apa ya awal-awal. Jadi kita udah punya gini dulu. Nah, oke ya mulai terisi. Dan namanya, target kita dan nomor IP. Udah, kita mulai situ dulu ya. Makanya kalau kita domain itu jeleknya kalau kita tidak ditata dengan baik, maka namanya akan banyak ya populasinya. Jadi seolah-olah kita tuh terbuka. Nah itu yang sebabnya domain itu harus dibatasi. Memang nggak boleh. Ya kalau cuma mau tahu web, sudah web aja. Yang lainnya kalian nggak boleh tahu. Nah itu gitu. Jadi ini itu. Karena itu nanti bisa kita lihat strukturnya, topologinya. Nah, kita mulai nebak-nebak ya. Oke, ya itu udah. Next, kita naik ke atas. Sekarang, oke. Berarti kita lanjutkan adalah nyari itu. Mesinnya itu hidup atau enggak. Salah satu yang paling gampang adalah dengan menggunakan ping ya. Oke, ya, oke. Jadi salah satu cara yang paling gampang adalah tentu saja hanya dengan menggunakan ping ya. Tentu saja ping, udah. Jadi itu sebenarnya memberikan paket ICF echo, ICMP reply, ya udah itu aja. Hanya memang kalau kita cuma satu dua mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mesinnya 10 atau misalnya 100, nah kita mulai kerepotan kalau kita pakai ping aja. Maka mulailah muncul tools-tools seperti F-ping, G-ping, H-ping, jadi semuanya diurut aja. Jadi A, B, C, D gitu ya. Tools-toolsnya, ya ini toolsnya open source semua dan ya memang fungsinya beda-beda gitu ya. Nanti kita lihat ini juga bisa dikalahkan dengan tools yang lain. Jadi ini toolsnya itu pada prinsipnya adalah kita melihat mesin ini hidup atau enggak. Kalau kita lihat tadi strukturnya direktor IP-nya itu adalah 10 titik sekian sekian. Oh udah kita ping aja ya. Dan kita bisa ping satu segmen. Katakanlah di ITB kita tahu oh daerah di sini 167.205.22 sekian. Ya sudah kita cari ya. Suatu yang harmless ya. Tapi kalau kita lakukan dalam skala masif ini ya mulailah kerasa efek-efeknya itu. Jadi ya salah satu cara adalah itu misalnya kita ingin coba, saya pengen tahu sih sebenarnya komputer di TB itu hidupnya ada berapa yang mesin yang hidup di TB. Nanti coba saya kalikan dengan katakanlah kalau satu laptop atau komputer berapa watt gitu ya. Sebenarnya pemanfaatan komputer di TB itu ada berapa watt dengan cara saya ping aja semuanya. Cara berkala setiap 1 jam ping sweep semua 167.205. Jalanin aja, tinggalin aja ya. Toh kita juga nggak harus nunggu gitu ya, tinggalin aja. Nanti setelah habis, misalnya 15 menit, 20 menit, 1 jam lah kita ambil, kita plot. Gitu. Jadi itu bisa ini. Jadi intinya gitu ya, ini ping untuk menunjukkan hidup matinya sebuah mesin. Karena boleh jadi yang kita ada di DNS tadi itu hanya alokasi aja. Kita sudah mengalokasikan nama dan IP-nya, tapi mesinnya belum ada, mesinnya belum hidup ya. Itu nggak apa-apa. Itu bedanya antara alokasi DNS dan sesungguhnya mesinnya itu hidup atau enggak. Ya. Jadi di beberapa tempat ping itu dimatikan, memang sengaja. Jadi kalau kita sebagai admin, saya kadang-kadang pengen tahu juga nih mesin-mesin di sini hidup mati atau gimana. Salah satu caranya ping, tapi kalau dipakai orang-orang, mesin bandwidth. Nah, jadi ini ya pro dan kontra. Biasanya seringkali itu di routernya kita filter semua ping yang ini kan pakai SMP paket filter, tapi internally kita perkenankan. Jadi di sini boleh nge-ping sini, tapi orang lain nggak boleh ya biasanya gitu ya. Itu untuk iya balancingnya. Tapi capek juga ngurusnya gitu ya. Jadi kadang-kadang udahlah matiin aja semua. Pokoknya di router kita
ICMP nggak boleh di ping ya. Nah itu satu. Nah, kalau gitu ada cara lain lagi nggak? Ya, ada juga sih caranya. Nah, ini sebetulnya kita bicara tentang yang lain-lain lagi ya. Nah, maka salah satunya adalah mulai menggunakan aplikasi yang program yang namanya Nmap. Nah, Nmap ini adalah sebuah program yang kita sebut Swiss Army dari orang security. Jadi kalau ada satu program yang harus dimiliki oleh orang security, Nmap. Ya, jadi Nmap itu kita install aja. Pokoknya Nmap pasti banyak gunanya karena Nmap ini selalu dipakai untuk banyak hal. Tapi di saat yang lain itu juga tanda-tanda kalau ada orang di komputernya ada Nmap, kita curiga. Kenapa kamu ada Nmap gitu kan ya? Nah, kamu udah ada. Jadi kayak orang bawa tas di situ ada linggis, ada apa? Kenapa kamu bawa tas linggis segala macam, kunci Inggris segala macam ya? Kan kamu bukan tukang ya. Nah, itu juga tanda-tanda. Jadi Nmap ini macam-macam. Ternyata toolsnya dia bisa juga kita minta suruh ngeping. Kamu ngeping. Jadi ada tools-tools yang lain, tapi tools-tools yang lain itu sekarang sudah mati lah ya. Ada stroke, ada UDP scan segala macam, tapi semuanya diinginkan oleh si Nmap tadi. Jadi itu ya. Nah, gimana kalau Nmap ini tadi ICMP, protokol ICMP diblokir kan tadi ya. Nah, kalau gitu saya pakai TCP aja ya. Jadi kalau kita lihat TCP, gimana caranya? Oh, ada macam-macam. Misalnya kita bicara tentang three-way handshaking. Walah, saya yang di sini nggak bisa ditulis-tulis ya. Harusnya bisa nih ya. Ini ada tulis-tulisannya nggak ya? Harusnya ada kan ya? Mana mana ini ya? Nah, harusnya ini kan ya? Bisa ya. Mudah-mudahan bisa dihapus. Yang nggak bisa dihapus. Jadi kalau kita ada mesin ya, ini ada mesinnya, mesin saya tulis di sini aja. Misalnya A ya, ingin berkomunikasi kepada B. Ya. Maka dia kalau dalam itu ada namanya three-way handshaking, three-way handshake, ya, three-way handshake. Itu jadi, nah ini yang terjadi adalah kalau TCP itu kita ngirim paket A bilang ke B, SYNC, saya ingin connect kepada kamu, makanya yang kita sebut namanya paket SYNC. Ya. Biasanya ada angkanya juga, SYNC, saya mau connect kamu ya 2035, oke. Nanti si B jawab, acknowledge ya. Saya ingin komunikasi sama kamu. Oke, saya acknowledge, boleh kamu komunikasi dengan saya. Tapi kan saya juga punya dua arah juga. Saya pengen komunikasi dengan kamu juga, gitu ya. Tambahin lagi, sin juga ya. Saya juga sin juga ke kamu, gitu ya. Nanti si A dia bilang, oke, oke, yang untuk menjawab sin yang kedua ini, dia jawab juga act ya. Nah, maka ini ya. Nah, ini yang kita sebut three-way handshaking karena ada tiga. Jadi, kalau udah gini, itu terjadilah komunikasi antara A dengan B secara TCP ini. TCP, three-way handshaking. Nah, tapi dia juga, ini kan harusnya gini ya. Selamat pagi, selamat pagi gitu ya. Kalau belum apa-apa, kita bilang paket yang dikirim adalah, nah ini bingung. Kalau belum apa-apa, dia si ini ya, dia belum apa-apa dikirim. Jadi kalau ini kan yang normal ya, tapi kalau nggak normal gimana? Ya. Jadi kalau nggak normal, misalnya si A tiba-tiba ngirim paket ke B, paketnya itu adalah si B kan bingung, ngapain kamu ngirim casing juga enggak gitu kan ya. Kata bilang, oke oke oke, kita mulai baru lagi. Nah, dia biasanya ngirim, kalau dia hidup dia ngirim reset ya. Reset mulai baru lagi. Nah, si A tahu B ini hidup. Nah, yang penting kan B ini hidup. Saya kan nggak butuh buat connection. Saya pengen tahu kamu hidup atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita ketokin dulu ada orang nggak di dalamnya, saya juga nggak perlu tahu. Saya ketok aja. Hei, berarti hidup. Gitu ya. Jadi tujuannya gitu aja nih. Jadi ini cara-cara nakal-nakal kita bisa tahu karena kita tahu ICMP itu diblokir. Ya udah kalau gitu kita akalin dengan kita kasih paket-paket ini. Nah ini yang, nah terus paket-paketnya ini ternyata bisa macam-macam. Ya. Jadi paketnya ini bisa macam-macam ternyata. Nah paketnya macam-macam. Ini saya skip aja deh. Nah, ada macam-macam ya. Jadi nanti ada jenis paket-paketnya nanti kita lihat pas lagi OS detection ya. Tapi ini intinya adalah paketnya bisa macam-macam. Yang mana harusnya SYN, ACK, SYN, dan bisa kita macam-macam kan dengan ngirim ACK dulu atau kita ngirim finish gitu ya. Jadi kalau kita ini finish kalau dia hidup dia kasih bisa. Jadi kalau kita ketemu dengan orang
kita goodbye, belum apa kita udah goodbye. Kalau dia goodbye berarti dia hidup. Intinya gitu aja ya sebetulnya ya. Ini trik-trik yang dilakukan untuk mendeteksi mesin itu host itu hidup atau alive. Sorry, alive atau mati gitu ya. Nah ini nempel ya satu. Jadi nanti saya angkat. Oke. Nah jadi sekarang kita silakan masuk. Jadi kalau sekarang kita udah mulai masuk ya, mulai lihat, oh, yang ini mesin ini IP-nya ini ya nyala, yang ini nggak tahu nih, mungkin nyala mungkin nggak, yang ini mati, gitu. Jadi kita bisa tahu mana yang hidup atau mati, sehingga tuh nanti bisa kita sesuaikan untuk melakukan pengujian attack atau evaluasi. Nah seringkali ini pengalaman kalau saya dan tim melakukan audit tuh seringkali servernya mati, gitu. Jadi malah nggak bisa diaudit, gimana mau meriksa gitu ya, meriksa tapi si servernya itu malah nggak dibuka. Nah ini kita bilang bukain dulu dong, kalau nggak bisa di ini eksplorasi, gimana kita bisa meriksa? Ya, jadi ada pertanyaan sebelum lanjut, aman ya? Oke ya. Oke. Jadi kita ping-ping, oke aman, oke kita mulai, tapi mulai terisi. Nah sekarang kita boleh bicara konsep services. Nah, dulu kalau kita satu mesin dia hanya bisa menjalankan satu mesin ya. Karena kalau satu mesin ya repot banget. Kalau kita mesin web, satu mesin mail, satu mesin ini, satu mesin banyak, oh, susah. Gimana kalau satu mesin itu bisa menjalankan beberapa fungsi dalam satu mesin? Maka muncullah konsep services yang mana menunjukkan port ya. Jadi kita bilang port saja. Satu mesin itu ada konsep beberapa port. Jadi kalau kita punya mesin ya, maka di sini mesin-mesin ini mulai ada yang port-portnya ya. Ini dia masuk, kita buat ini port berapa ya? Port yang masuk ini portnya berapa ya? Port berapa? Port satu, port 2, port 3 gitu ya. Jadi kayak kotak sebetulnya ya. Kita bisa irikan kotak-kotak gitu ya. Jadi di mesin itu ada kotak-kotak di mana ini satu kotak ini punya servis macam-macam. Agar tidak memusingkan, maka portnya itu dikasih nomor, dan nomornya banyak sih sebenarnya 64 kilo, tetapi port-port yang di bawah 1000, biasanya di bawah 1000 itu reserve. Jangan pakai port-port yang angkanya itu di bawah 1000 ya. Jadi kalau di bawah 1000 itu reserve. Jadi kalau kita mau buat layanan nanti ya, nantinya kalau kita di atas 1000 lah. Kenapa ini? Karena ya karena reserve itu supaya standar aja. Itu kalau kita membuat pintu juga standar. Ini ada di sini, kunci ada di sini gitu ya. Kalau kita buat ini juga apa namanya untuk surat ya lubangnya di sini. Jangan sampai itu dipakai untuk buka pintu, nah lubang suratnya di sini ya bingung dia orang gimana gitu ya. Terus kalau yang programming, ada yang tahu programming Python? Ada bisa kan ya? Apa demikian ya? Kan biasanya import numpy as mp gitu ya. Kalau saya input input numpy as plt, nah, input matplotlib as mp gitu ya. Orang-orang pada ngamuk gitu ya. Wah ini enggak, kamu bikin gara-gara ini ya. Itu bikin kata, ya boleh-boleh aja kan ya. Saya boleh aja numpy, saya mau sebut plt, mau sebut apa-apa gitu kan ya. Tapi itu bikin gara-gara, nggak boleh itu bikin gara-gara, ini juga gitu. Sebenarnya kita boleh aja mau ini mau membuat port apa aja itu di mana aja boleh, tapi as a standard port-port ini distandarkan di bawah 1000 itu udah ada yang pakai dan sudah standar. Nah, contoh portnya misalnya kalau untuk 7 ini servis yang namanya Echo. Nanti kita lihat Echo itu seperti apa gitu ya. Ada lagi yang namanya 9 itu discard. FTP 21, SSH 22, Telnet 23. Web berapa? Web 80 dan 43. File sharingnya. File sharing. File sharingnya PC, SMB. Ah, itu juga common itu. Biasanya kalau yang baru-baru 445, kalau dulu 14, saya lupa 143, 147 atau berapa ya. Itu ini port sharing ya. FTP, ini mail. Ada yang singkat mail? Ya, nggak tahu mail. Mail server. Nah, mail server itu 25. Nah, 25 web, 80, 443. Oh, ada lagi yang bisa ini lagi. Nah, kalau yang portnya ada tiba-tiba ada port yang aneh, portnya misalnya 6666 ini ya. Nah, ini biasanya ada yang aneh. Ini pasti ada yang nanam server di kita ya. Ini berarti ini ada sesuatu yang kita ingin. Terus ada juga yang biasanya apa ya? Sebentar. Jadi ada yang kalau kita tulis bacaannya itu elit. Elit ya. Elit itu berarti ininya nanti tiga tiga lead ya. Ini L itu apa ya di sini? Nah ini 7 ya. L itu berapa ya? Saya lupa ya. Jadi kalau dilihat ini bacanya elit gitu ya. Ini ya itu pasti hacker-hacker. Ya, jadi port-portnya itu. Jadi kalau ada port-port yang aneh kita perlu curiga.
tempat kita. Oh, ini kenapa nggak gini ya? Jadi ini port-portnya gitu ya. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memisah-misahkan layanan. Jadi kalau kita punya layanan misalnya ya, tadi saya ingin layanan FTP, maka saya taruhkan di port 21 gitu ya. Saya pasang di mesinnya, di sini saya pasang, ya kalau gitu port 21 saya nyalakan, FTP nyala. Kalau saya ada SSH, port 22 nyala, 80, 443 ya, 443, oh berarti ini web nyala. Oke. Nah, cuma kita bisa melihat ada banyak protokol-protokol yang kita anggap tidak aman. Contohnya Telnet ini. Dulu-dulu untuk ini remote access menggunakan protokol Telnet. Kenapa tidak aman? Karena dia menggunakan itu plain text. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat, bisa disadap, ya, bisa dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti ini diarahkan untuk menjalankan aplikasi. Jadi misalnya saya port 80, saya mau pasang Apache gitu, atau Nginx atau apapun, atau web server. Nah, maka dijalankannya gimana? Ada macam-macam. Ada yang si aplikasinya sendiri jalan, ya. Misalnya saya jalanin Nginx, Apache atau apapun, itu kita jalankan, dia akan jalan di belakang layar langsung. Jadi itu kita sebutnya namanya daemon. Dia jalan di atas, jalan sendiri. Jadi kalau misalnya web server itu protokolnya kan HTTP ya. Jadi protokol itu biasanya namanya HTTP D gitu ya, ada daemon gitu ya. Mailnya SMTP D gitu ya, SMTP daemon D gitu ya, jadi ada itu. DHCP D, SSH D, itu daemon, itu jalan di belakang layar sendirian biasanya di situ. Nah, untuk sebuah, katakanlah kita punya web server jalan di sendiri saat gitu ya. Sebetulnya dia kalau jalan satu itu, dia akan hanya bisa melayani satu connection selesai, satu connection selesai, satu connection selesai. Nah, itu gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita membuat web, kita kan kalau membuat web itu kan satu web itu ada indeks HTML-nya, ada image-nya, ada apa. Jadi kalau kita minta indeks HTML, minta logo, minta ini, minta ini. HTML-nya kan web servernya akan kelimpungan. Itu baru satu orang yang minta. Kalau ada 5, 6, biasanya kita punya proses-proses yang bersamaan jalannya di belakang layar banyak. Jadi kalau kita lihat, mau berapa kamu prosesnya? Wah, saya set 8 proses ya, 8 proses bersama. Jadi HTTPD-nya dijalanin, pas kita jalanin mesinnya, ada 8 proses jalan bersamaan. Ya, itu bisa gitu. Itu untuk memproses supaya cepat performance was. Tapi untuk setiap proses yang dinyalakan itu, dia ngabisin memori. Ngabisin memori. Biasanya roughly ya, ini tergantung dari codingannya. Ini sekitar 1 mega lah ya, 1 megabyte ya, megabyte. Main memory. Jadi kalau memori kita kecil, ya kita nggak bisa banyak-banyak ya sebetulnya. Karena ngabisin memori itu sama dia di reserve untuk si prosesnya ini. Nah, itulah dia, ya kalau kita mesinnya banyak yang akses, ya minimal 40 lah web servernya, minimal 100, minimal 2000 gitu ya. Nah, ini ngabisin memori gitu ya. Jadi itunya. Tapi performance wise dia benar. Atau kalau saya mau buat, ini kan saya melayani web sering, tapi FTP-nya ya sekali-sekali, mungkin ada upload lah, seminggu sekali lah, atau 2 minggu sekali, kan jarang ya dipakai. Nah, itu bisa kita nyalain daemonnya, dimatiin, itu bisa gitu. Tapi ada juga, kalau gitu kita ada satu lagi yang namanya iNetD. iNetD itu namanya Internet Super Server. Jadi dia memonitor semua portnya itu. Dia monitor semua. Nanti ada port 80 ya. Oke, kalau 80 saya jalankan HTTP, jalanin Apache. Ini Apache jalanin itu. Dia motor lagi. Oh, port 21 ya, saya nyalain FTP gitu. Jadi dia secara resources kecil, ya, tetapi secara performance time wise dia lambat. Karena setiap ada connection baru dia jalanin prosesnya. Ini jalanin prosesnya. Nah, jadi ini sekarang pilihan kita mau cepat ya pakai daemon, habisin memori. Kalau kita mau reserve memori ya pakai iNetD. Ya, ini jadi tergantung dari kita maunya seperti apa. Nah, ini kalau kalau kita lihat dari kacamata security, maka kita harus hafal sebetulnya port-port ini. Setidaknya port-port yang common itu harus hafal. Makanya kalau ujian-ujian security ini biasanya ditanya port ini berapa, port ini berapa, SNMP portnya berapa. Ya itu yang umum-umum pasti ditanya port-portnya, gitu ya. Nah, sekarang nah, jadi kalau saya punya mesin, ini mesin yang ada orang punya mesin, nah maka saya pengen tahu di sini itu dia ada layanan apa saja. Maka cara yang paling gampang ya saya prop aja satu-satu. Port 1 ada nggak? 2 nggak ada, 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 nggak ada. Ya capek lah ya.
maka ada nggak port yang apa tools yang melakukan port scanning? Maka muncullah tools-tools untuk melakukan port scanning. Nah, port scanning itu ada macam-macam ya. Jadi kita lihat ada tools yang melakukan port scanning ya. Nah, kalau kita lihat lagi muncul lagi si Nmap itu. Jadi, nah daripada kita install tools itu, nah kita pakai Nmap. Jadi Nmap itu Swiss Army tool kita mau dipakai untuk gunting bisa, motong bisa, gunting kuku bisa, buka botol bisa ya, Swiss Army knife itu bisa macam-macam. Nmap itu seperti itu. Jadi dia bisa macam-macam. Jadi kita bisa suruh lihat, saya pengen tahu kamu ini portnya ada apa aja gitu ya. Nah ini pakai Nmap. Probe satu persatu. Jadi kalau sebaiknya saya mau nonton di sini ya. Saya contohkan di sini ya. Jadi ini saya gini karena saya bagus komputer ini kan saya kehabisan software di sini. Jadi saya targetnya ada satu komputer di sebelah kanan saya yang mana komputernya itu komputer ini ya ya. Sorry, saya stop share, saya share-nya kirim saya ini ya. Nanti kita ini aja. Ya. Nah, jadi ini di komputer ini saya udah pasang ini, saya bisa nge-scan komputer saya sendiri ya, dirinya sendiri. Jadi saya misalnya enak localhost, dia bisa tahu ini berarti ini ada port 7, port 9, port 22, 23, 25 ya. Ada di sini. Ya. Nah, ini misalnya ini saya nyalain Echo sih tadi. Ini yang itu contohnya itu kalau tadi ya. Nah ini Anda bisa nyalain misalnya konfigurasi ini di belakang iNet ya. Jadi yang Echo, nah ini saya nyalain. Ada juga nanti data stream itu apa ya? Oke. Ini contohnya Echo aja dulu. Jadi kalau saya misalnya gini, telnet localhost port 7 ya, dia mengechokan H13. Jadi cuma echo aja. Jadi ini kalau kita ngedebug jaringan itu biasanya kita melakukan ini. Jadi kalau dari mesin lain nggak bisa. Dari mesin lain ya. Telnet 192, 168, 3, 192, 2 ya. Port 7. Mas, oke, dia bisa. Itu bisa itu. Nah, ada lagi satu lagi saya lupa charger yang berapa ya? Charger ini. Man, man services. Nah, target itu 19. Oke, kita coba ini 19. Karakter generator. Oke, kita coba ya. Tambahin 19 ya. Ini sebenarnya bisa saya tulis 17 gitu ya, tapi kayaknya dia udah ketahuan ya. Konteks itu kayak satu aja sudah. Ini tadi saya coba. Oke. Oh, restart ini ya. Map kalau saya nggak kalau 19 tadi. Nah, 19 deh. 19 ini kalau saya tarik ke situ dia menyedot karakter. Jadi misalnya dari mesin lagi ya. Target itu tapi saya juga punya saya 19. Dia menyedot karakter ini. Nah, jadi kalau saya mau ngabisin ini sebenarnya untuk timbang sih. Tapi kalau saya mau ngabisin bandwidth ya, ada mesin yang saya recover, karakter generatornya saya mainin, jaringan ini dia kan keluar karakter generatornya ini. Terus aja dikasih. Terus ini kalau nggak saya stop ya terus aja. Ini kalau kita ngetes jaringan Pak sama enggak. Lebih asik lagi kalau karakter generator ini dimasukin port echo. Nah, balik lagi, iya, jadi aduh ya, ngabisin bandwidth aja. Itulah sebabnya yang kayak gini, ini harus yang trivial ini harus mematikan ya. Kayak gitu. Saya matikan lagi. Port echo itu ada macam-macam ya.
Oke ya, jadi udah ya. Itu karakter generator kalau bagi ya. Oke, nah ini bisa macam-macam bisa ini. Nah, kalau gitu saya balik lagi ya ke Nmap. Jadi Nmap bisa macam-macam ya kayak gini, ya bisa ya. Nah, terus ada lagi kalau orang pakai Windows juga banyak ya. Sekarang pakai Windows ada macam-macam filenya, ada kalau dulu Super Scan, kalau sekarang yang ngetop namanya Angry Scanner. Saya di MacBook saya nggak jalan Angry Scanner, tapi silahkan pasang lah ya. Ini ada open source. Seingat saya open source bisa dipasang. Ya bedanya dia hanya GUI aja lah ya. Jadi kalau orang suka GUI ya begini. Tapi kalau saya senengnya quick and dirty, udah pakai Nmap aja jebret gitu ya, udah keluar. Hasilnya diarahin ke file, udah selesai. Nanti kita baca. Ini juga bisa begitu, tapi kita bisa ngelihat kalau saya mau mau maksudnya saya mau bukan ngabisin bandwidth, saya malas ya. Saya taruh aja IP-nya dari sekian sampai sekian, saya scan ya. Jadi dia ngeping sekalian sama dia yang hidup-hidup di Nmap gitu ya. Jadi ini semuanya satu segmen itu. Nah, ini boros bandwidthnya, tidak disukai oleh admin jaringan, tapi ini bagi orang yang malas kayak gini. Dan kayak gini tuh karena kalau kita di probe seperti itu ketahuan kan di log kita tercatat jaringannya IP ini di log gitu ya. Jadi kelihatan di probe, sorry di probe ya. Jadi di probe, nah ini kayak gini ada. Nanti di log kita ada probe dari sini, ada probe, ada probe gitu ya. Port berapa, biasanya diurut. Makanya kalau nggak mau ketahuan, nge, nge port scanningnya jangan diurut portnya. Kalau ini kan port satu, port 2, port 3, port 4, ketahuan banget ini melakukan port scanning ya. Jadi kita port 1 berhenti dulu, port 73 berhenti dulu. Jadi random. Jadi kalau di sini itu random, nggak kelihatan. Nah itulah yang sebabnya kalau ini kesabarannya. Nah, di kemudian hari ini, menurut saya kalau dengan AI tools itu bisa dilakukan dengan mudah ya, mestinya. Ini yang belum ada aja orang ngembanginnya itu. Harusnya dengan adanya tools yang baru-baru keluar ini yang saya belum explore ya, Magnus itu kan ya. Harusnya kan dia bisa mengotomat macam-macam tuh. Nah itu mau saya, wah kalau bisa dibantu kayak gini-gini, coba kita jalankan ya untuk dia membantu melakukan kayak kayak gini, port scanning. Kita buat toolsnya, kita buat algoritmanya yang kalau bisa jangan cepat-cepat ya, lambat, jadi stuck banget gitu. Jadi ngeping berhenti, ngeport berhenti, nge-scan berhenti. Jadi ya kalau dilihat listnya random, nggak kelihatan ya. Jadi nah itulah yang membutuhkan kesabaran. Jadi kalau yang melakukan penyerangan ini organize, jadi penuh dengan kesabaran ya. Beda kalau buru-buru, kalau ini ya. Biasanya kalau buru-buru selalu kelihatan, tapi kalau sabar gini ya. Nah, tadi juga sama ya, port scanning juga kita bisa melakukannya kan kayak ini. Nah, ini juga sama. Untuk setiap baik kita melakukan tadi ya, mau setiap port itu katakanlah ya, kan tadi kita kalau kita dengan port scanning tadi itu biasanya kita melakukan complete full scanning, three way handshaking tadi. Port 7 three way handshaking, oke. Port 9 three way handshaking gitu. Tapi kan kita nggak perlu tahu, yang seperti halnya tadi kita ngeping hidup mati, kita pengen tahu itu ada nggak di situ ya. Kalau nggak ada, dia kalau kita tadi misalnya saya cobain ya, misalnya ini saya ambil contoh ya, kalau kalau saya ngeport yang nggak ada gitu ya misalnya. Jadi kalau sebetulnya kalau ini ya, saya pergi. Kalau saya melakukan port apa, ngeport ke port yang nggak ada, misalnya telnet localhost port berapa? Mau 6 gitu. Ya. Kalau nggak ada dia kan ini. Jadi nggak record ya, sama 7 ada nggak ya? Kan maksimal ada ya. Nah itu yang three handshaking melakukan seperti itu. Tapi kan kita nggak mau three handshaking. Yang penting kalau dia nggak ngasih error, berarti dia kemungkinan ada. Nah yang biasa itu tadi TCP connect. Kalau ada juga yang membuatnya TCP SYN kan. Jadi kita connect ke sana, SYN port 80 yang kita SYN. Dia jawab, oh berarti hidup. Udah selesai aja. Nggak usah diterusin aja. Jadi itu yang kita namanya half connect ya. Jadi SYN, SYN lagi kita connect gitu ya. Jadi bisa juga begitu ya. Nah, karena dia belum connect, belum terjalin koneksi, maka dia nggak di log. Biasanya kalau yang sudah terjalin connection itu baru di log. Yang ini di log, yang ini udah enggak. Sehingga kita tuh tidak terdeteksi kalau kita melakukan TP SYN scan ya.
Oke lah, sekarang orang-orang oke kalau gitu SYN kita ini kan ya kita deteksi juga. Oh gimana kalau kita flag dari si itu kita ubah? Ya kita jangan 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 kalau kita dari paket-paket itu ada ininya ada flagnya ya. Kalau tadi ada SYN X segala macam ya kita pakai VIN aja dulu ya misalnya. Jadi mana tadi? Nah, ini dia. Jadi kita misalnya kita sudah kita mulai dari finish saja gitu. Jadi kita nggak sin tapi finish. Kalau dia ada reset oh berarti hidup. Portnya nyala. Kalau finish error gitu ya. Oh berarti nggak ada. Atau diam atau apa nggak ada. Ada lagi yang kita sebut namanya Christmas tree. Christmas tree itu semua semua flag kita nyalain aja. Sing, finish, reset kita nyalain jebret. Bingung dia kan ya. Nah, kalau ada dia reset. Kalau dia nggak ada, seharusnya nggak ada respon. Ya, atau no, nggak ada flagnya malah kita kasih paket sambil diam juga ini paket apa gitu ya jadi seterusnya jadi intinya begitulah ya jadi kita ini sekarang untuk ngecek server itu hidup mati kita stealth ya kalau bisa nggak ketahuan kan kita melakukan penetration testing ya jadi ntar kita kalau bisa light pelan tidak menyulitkan ya dan cepat ya. Jadi ya kayak kayak gini ini bisa dilakukan. Nah, hanya sayangnya yang kayak gini tuh harus hati-hati. Karena ini kan kita sebetulnya ngecek TCP/IP stack-nya dari target mesin yang bersangkutan ya. Untuk sistem-sistem yang lama, kadang-kadang TCP/IP stack-nya itu tidak didesain dengan benar. Jadi ada mesin yang kalau kita kasih misalnya saya lupa yang mana ya, Christmas tree atau apa. Kalau kita gitu ngereset ya, ngeribut. Wah, aduh itu nggak boleh itu kan. Jadi kalau kita gitu, kita lagi periksa ngeribut mesinnya. Aduh itu bisa dimarahin sama klien. Kalau kita melakukan security audit gitu kan ya. Kalau kita melakukan attack ya nggak masalah lah dia terserah lah dia. Tapi kalau kita melakukan security audit ya nggak boleh lah gitu ya. Terus saya datang ke pasien, kita periksa malah pasiennya jadi mati kan ini gimana ya? Baru periksa ya ini saking takut ini mati, wah stres, serangan jantung kan. Ntar dia kita ajak ngobrol dulu. Jadi ini tuh harus hati-hati sih. Nah, ini jadi ya harus hati-hati ya. Jadi kalau kita melakukan penetration testing dalam artian melakukan security audit ya kita harus hati-hati ya. Itu aja ya. Jadi ini harus butuh pengalaman. Oh, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau punya sistem-sistem, terutama sistem yang lama ya harus hati-hati. Kalau sistem yang baru umumnya udah oke lah. Soalnya kami pernah melakukan gitu, terus sistemnya jadi ngeribut, ngerusak gitu, jadi ngerusak. Terus orangnya marah itu. Nah, Pak, ini baru saya colek aja mesinnya udah mati, Pak. Berarti dia punya masalah besar, Pak, sebetulnya dari security kan ya. Jadi ini bapaknya belum pernah ngetes, tapi ini orang ini baru diketes senggol aja dia udah restart rusak. Jadi sebetulnya wah we have bigger problems. Ya, ada pertanyaan? Ya, jadi ini port scanning. Nah, pertanyaannya port scanning itu boleh nggak? Nah, ini yang ini ya boleh nggak? Nah, ini legally boleh nggak? Tergantung dari tempat-tempatnya. Kalau di beberapa tempat itu legal, di beberapa tempat nggak jelas. Saya belum pernah menemukan tempat yang bilang itu illegal. Jadi port scanning itu sebenarnya masih legal. Tapi kalau saya bilang, saya tuh memasukkan port scanning dalam kategori tidak bersahabat ya, unfriendly. Unfriendly. Jadi kalau ada orang misalnya itu belum apa-apa, timbul rumah kita nih. Ya kan itu Pak. Saya cuma cek aja kan Pak. Iya tapi ngapain itu saya di kocek gitu kan ya kalau nggak ada tiket baik ngapain itu terus udah itu jendelanya segala macam dicek semua kan. Waduh ini ada etikat nggak baik lah ini pokoknya udah kelihatan etikatnya gitu. Jadi kita bilang you are unfriendly. Yang kayak gini biasanya saya blokir dulu aja. Nah besok dibuka. Kamu unfriendly, ya besok aja saya buka lagi. Ya, suka-suka saya kan ya, saya kalau saya paranoid begitu ya. Jadi untuk sistem-sistem berbagai sistem itu kita lakukan secara paranoid lah ya. Kalau nanti dibuka lagi. Nah yang susah kalau orang membatasi orang lain supaya orang lain nggak bisa masuk, dia nge-port scanning dengan IP orang lain. Dia udah blokir kan. Nah itu dia kan. Itu yang susah. Jadi aduh, kayak dulu ada yang melakukan port scanning, tapi dari IP-nya itu dari IP-nya ITB, dari proxy-nya ITB. Kalau itu blokir, semua orang nggak bisa melihat webnya gitu kan ya. Semua yang dari ITB. Jadi gimana ya? Ada pertanyaan? Ya. Misal kita menggunakan VPN ITB, Pak. Lalu kita melakukan port scanning, itu berpotensi seperti Pak. Iya, ITB-nya dipanggil sama orang-orang. Gitu. Dulu juga kami ngajarin beberapa ini ya organisasi juga yang untuk melakukan serangan balik, jangan pakai IP lokalnya dia, jangan pakai IP-nya dia.
pakai IP orang lain lah. Jadi makanya orang-orang kalau kayak gitu-gitu dia pakai VPN, ngambil dari VPN-nya Jerman, Prancis, segala macam ya, supaya kayak gini-gini ya yang ke sana lah ya. Itulah sebabnya orang memberikan layanan VPN dia juga punya terms-nya bahwa oh nggak boleh kamu gunakan ini itu gitu-gitu ya. Ya ini belum 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 melakukan kejahatan sih, tapi sudah tanda-tanda semua yang dimulai semua attack itu dimulai dari gini. Ya, ya belum tentu jahat tapi udah SOP-nya selalu gini ya. Berarti yang tadi kalau dia pakai jaringan dari ITB, yang dari target yang di-attack itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena kalau putusin ITB, bukan semua ITB, berarti yang meriksa orang ITB-nya yang cek si terkonek siapa aja. Iya. Siapa di tempat kamu nih, ada yang anak nakal di tempat kamu nih yang melakukan port scanning kemana-mana gitu. Sorry saya blokir kamu karena kamu ada IP dari kamu yang ngetek saya gitu. Tolonglah cek di sisi kamu lah itu ada yang nakal di sana. Nah, itulah sebabnya kalau kita punya organisasi sebetulnya kalau kita memberikan account itu kita harus berikan terms of ininya dulu ya. Jadi ada acceptable use policy-nya dulu, AUP. Jadi kalau mau dapat account di sini tanda tangan dulu. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab terhadap account yang diberikan, termasuk sanksi akademi, pemecatan gitu. Kalau di perusahaan juga gitu, di lembaga itu juga gitu. Nah kita harusnya ada gitu ya. Kita yang kurang ketat aja, kita harusnya kayak gitu ya. Sehingga kalau ini tahu bahwa saya kalau ngomong ini saya boleh dipecat, boleh di ini, boleh ya apa-apa. Jadi bertanggung jawab lah ya. Oke, ada lagi? Belum ya? Nah makanya kalau kayak gini gimana caranya ya? Nah, berarti kita bukan force ini ke komputer kita sendiri, kayak gini, buat VM sendiri, import gitu ya, supaya punya feeling itu. Nah, yang susah kita nggak punya lab kayak gini di sini. Harusnya kita punya lab untuk kayak gini. Dulu saya buatkan lab kalau dulu ya di PO itu saya buatkan lab, saya buatkan network sendiri. Jadi networknya sendiri itu ya mau di flooding, mau di apa terserah lah gitu ya. Tapi ini memang network sendiri untuk memang untuk main-main ya, memang networknya itu ya untuk kayak gini. Jadi nggak ganggu yang lain. Jadi physically memang beda, kabelnya beda aja gitu. Atau kita buat gini access point-nya beda gitu ya. Jadi semuanya connect ke access point ini, ya udah kita di sini aja di LAN ini, segmen ini yang kita buat. Harusnya ada lab-nya gitu. Oke ya, udah terdeteksi. Nah, kalau sudah itu gimana caranya kita mendeteksi ya? Berarti kita bisa pasang tools untuk melakukan deteksi, meriksa log, meriksa macam-macam gitu. Jadi ada intinya adalah meriksa log ya, meriksa log dan meriksa paket ya. Itu bisa ada toolsnya macam-macam. Contoh misalnya ada aplikasi namanya Port Sentry, IDM ya, itu gitu, intinya gitu ngelihat. Nah, kalau ada seperti itu gimana? Nah, biasanya kalau di dalam sistem Unix ada satu sistem ada file namanya host deny gitu ya. Kalau ini host deny itu ditaruh kalau IP ditaruh di situ dia di deny. Jadi dulu cara saya adalah di mesin saya itu saya pasangin ini. Jadi kalau ada yang tadi port scanning saya masukin IP-nya di situ. Ya gitu ya. Nanti besok dibuka lagi 2 kali, 3 kali, oke seminggu dibuka gitu ya. Jadi baru ada ini degradation ya. Tapi kadang-kadang ini jadi ribet juga waktu itu karena dari satu komputer saya isinya banyak kali di entry-nya gini ya. Kalau gitu saya minta ke upstream-nya aja. Tolong di atas ini di router atau di firewall, tolonglah ya IP yang ini di drop aja di Anda. Jadi bukan di Anda, tapi di upstream-nya, tolong di atasnya. Nah itu biasanya saya minta tolong router, tolong kalau ada paket itu nggak usah direspon, drop aja, hilangin aja. Jadi kalau kita melakukan port scanning, tiba-tiba kita kayak ngeheng. Karena IP kita itu, paket-paket dari IP kita itu sudah di drop di router. Jadi cara paling yang efektif itu gitu. Ya kalau firewall juga sama, rule dari firewall itu dibuang aja lah ya paket itu. Nggak usah kita tangani. Ya. Bukannya kalau di host naik, masukin IP-nya bukannya kalau IP lokal kan berubah terus. Kan makanya dia jadi sekarang. Nggak bisa. Terus bisa. Jadi IP itu ya kita masukin lagi. Jadi bukan IP pabriknya, IP yang kelihatan oleh kita, yang kelihatan oleh mesin kita. Jadi kalau dia IP-nya lokal ya, misalnya dia IP-nya lokal pakai NAT gitu ya, terus nanti dia lewat router atau kan routernya itu yang kelihatan di kita. Jadi bukan IP lokal, tapi yang terakhir yang kelihatan di kita itu yang terakhir nih, last mile yang nyambung ke kita. Jadi yang kelihatan di situ adalah routernya. Kalau kayak gitu. Jadi ini yang ya ini ya itu ya makanya kalau saya sebetulnya kalau di Gusul itu di ITB udah pakai IP publik aja, jadi semua orang bertanggung jawab pada IP-nya masing-masing ya, masing-masing. Ya, jadi jelas ini, nah IP-nya siapa yang lagi di mana gitu ya.
Nggak kelihatan. Kalau sekarang kan susah kan ya. 10.10 di sana juga ada, di sini juga ada 10.10.1 yang mana kan ya. Jadi pabriknya beda tapi. Ya, IP pabriknya beda, tapi IP ininya private-nya ya masing-masing kan gitu kan. Aduh, jadi ribet gitu ya. Ya kita paling bisa men-narrow down sampai di access point itu atau apa gitu ya. Jadi kalau IP-nya semuanya IP publik semua ya kita bisa tahu nentunya ini, nentunya ini. Ya, tapi intinya nih adalah mekanisme-mekanisme untuk memfilter tadi. Ya, kalau kita mengambil asumsi bahwa kita akan memfilter mereka, nggak membiarkan. Tapi ada juga orang ya bandwidth saya gede, biarin aja lah, suka-suka dia lah. Toh dia nggak ngapa-ngapain juga. Dia baru port scan, nggak. Sistem saya bagus, kuat, udah up to date, dia nggak apa-apa lah di port scan, ya silakan. Ada yang juga begitu ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang bebas karena dia belum melakukan apa-apa. Yang bagi saya ini yang saya anggap sebagai unfriendly ya. Oke, nah sekarang targetnya udah mulai ada nih, udah mulai nambah sekarang ya. Jadi kalau tadi targetnya mulai ini, sekarang sudah ada nih servicesnya udah mulai muncul, ya udah mulai tambah lengkap. OS-nya belum nih. Nah, sekarang mari kita lihat OS-nya dong, saya pengen tahu. Karena nanti saya pengen tahu web ini OS-nya apakah dia di-serve oleh Linux, apakah oleh Windows. Nah, mulai kita lihat berarti kita bisa melakukan OS fingerprinting sekarang ya. Ada macam-macam dan balik lagi ada Nmap lagi nih. Jadi Nmap itu bisa dia pakai untuk melakukan OS fingerprinting. Meskipun agak lambat ya si OS ini. Ada Queso segala macam. Tapi lagi-lagi kalau saya nanyain tools-tools yang lain itu lama-lama mati sendiri. Karena Nmap ini demikian bagus ya, kecil, bisa untuk macam-macam. Daripada saya banyak tools yang saya simpan udah pakai Nmap aja, jadi bisa apa-apa. Nah, cara kerjanya Nmap itu sebetulnya tadi dia mengamati paket-paket yang ada. Jadi misalnya saya tadi connect Sync 2500, jawab 2501. Oke. Dia incrementnya 1 ya. Oke. Nanti ada mesin lain kalau saya Sync 2500, Sync dia bilang 2503. Oh, dia nambahnya 33. Jadi angkanya itu penambahan angkanya itu bisa beda-beda ya, itu angka untuk ini apa numbering paketnya. Oh, kalau dia ada yang nambah-nambah 1, ada yang nambah-nambah 3, ada yang nambah 5. Saya juga bisa sync. Terus dia bilang, ini saya lihat time to live-nya berapa kamu paketnya, ukuran paket kamu berapa, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, jadi sebetulnya yang kita identifikasi itu adalah TCP stack dari si OS yang bersangkutan. Ya, jadi kalau Linux Debian versi sekian itu implementasi stack-nya gini, FreeBSD implementasi TCP/IP stack-nya gini, gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk melihat itu ya, jadi lihatnya dari situ. Itu kayak orang diajak aja nih, orang ini dari mana diajak ngomong aja, wah ini ngomongnya wah ini Jawa nih, wah yang ngeliat nih, wah ini rada ini, wah Sunda nih, kayak gini, wah ini Batak nih, Padang, jadi kita ajak ngobrol itu, ini diajak ngobrol ya. Tapi dengan cara ini berarti dia harus melakukan instigating ya, instigator dia kan harus ngepok gitu ya, dipok-pok, kamu ngomong apa, ngomong gitu ya gitu. Ada juga yang ini udah lama juga nggak hidup namanya X, dia cuma dengerin aja di paket di jaringan ya, dengerin oh ini si IP ini selalu kalau udah gini selalu begitu ya. Oh berarti ini apa? Nah, bagusnya lagi si Nmap itu kalau dia kita coba OS detection, kalau dia nggak tahu dia bilang saya nggak tahu nih OS-nya apa, tapi ini fingerprint-nya ini ya. Coba kamu submit ini fingerprint kamu tuh ke database-nya Nmap, kami kasih tahu juga ini OS-nya apa, supaya si Nmap-nya makin lama makin pintar. Jadi dia makin lama karena banyak orang yang pakai, jadi makin lama makin pintar lah si Nmap. Kan dia punya database-nya, OS-nya apa aja. Nah, itu dari segi networking ya, dari segi networking. Tapi kita bisa juga melihat lagi dari segi aplikasi ini, contohnya nih ya. Ini contoh berbagai initial time to live-nya, ya Pak. Ini udah paket-paket Windows size-nya, terus sekitar sekian. Jadi kita bisa tahu, oh ini Linux-nya ini tuh biasanya kayak gini deh. Jadi ini salah satu contoh signature-nya dari paket-paket itu ya. Nah, kita juga bisa ngelihat dari aplikasinya sendiri, servernya. Misalnya kita pengen tahu web servernya pakai apa sih? Nah, baru kita tanya-tanya. Nah, ini biasanya setiap daemon itu kalau kita connect pertama kali, dia suka menyebutkan saya ini apa gitu ya. Kayak misalnya web itu dia bilang, saya Apache 1324, saya running di Unix, Debian Linux, PHP-nya 412. Gitu. Ah, kita udah tahu. Berarti kamu di Linux, Debian, bahkan dia kasih tahu juga Apache-nya versi sekian. Jadi lebih komplit aja tuh tadi selain services nyala, kita juga bisa tahu OS dan aplikasi-aplikasinya itu versinya kayak apa.
Itulah sebabnya kalau kita saking paranoidnya, biasanya kita ambil source code-nya gitu ya, terus kita compile sendiri supaya ininya kita ganti gitu ya. Servernya adalah buatan sendiri. Ya, dan dulu kalau dulu mail server ITB juga gitu. Mail server ITB juga sama gitu-gitu. Jadi kalau misalnya hello gitu, atau mail server ITB sok kenal lo gitu jawabannya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di belakang itu lucu-lucu deh di bawah di layar itu ya. Jadi ini anak-anak suka gitu. Jadi di belakang itu diubah-ubah. Nah kalau di OS fingerprinting tadi digini-gini, nah ini apa lagi ya kok sok kenal lo gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah aplikasi. Nah ini juga sama ya. Web server, mail, FTP, semuanya itu biasanya memperkenalkan diri. Itulah sebabnya kalau kita kayak gini-gini, ini memperkenalkan diri, oke nggak ya? Too much information, tapi ini masih oke. Nanti dan dia tidak memberikan informasi yang berlebihan. Tapi kalau kita membuat aplikasi, misalnya crash, directory slash slash ini slash user slash ini slash file slash images ini nggak ada, berarti kita ketahuan. Berarti too much information. Ini juga sama, too much information dalam kaitannya OS-nya, aplikasinya. Tapi ya gimana lagi ya, kadang-kadang kita nggak bisa juga menghindari ini karena ini bawaan dari mesinnya untuk debugging ya, jadi kita pengen tahu juga. Ada pertanyaan? Jadi yang kayak gini tuh kalau dari kacamata apa namanya penetration tester ini merupakan mekanisme untuk cari tahu ya. Aman lagi. Nah, ada protokol-protokol lagi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu jaringan itu banyak mesin, Dan biasanya kalau banyak mesin susah ngelolanya. Ya satu-satu kita manage. Kalau router kita ada 3 nggak apa-apa. Tapi kalau routernya ada 300, repot kita. Maka bagaimana mengelola sistem-sistem itu? Maka dikembangkan protokol yang namanya SNMP, Simple Network Management Protocol. Namanya simple aja sih. Dia simple ya, memang SNMP ini simple. Nah, SNMP lagi-lagi dia jalannya di protokol port macam-macam. Yang common itu 161 gitu ya. Nah, ini memang jarang ditanyain, tapi ya itu juga kalau kita menghafal, itu menghafal 161, SNMP itu protokolnya gitu ya. Nah, kita bisa scan jaringan sini. Ya ada pakai Nmap tadi ya, protokol 161 ada nyala nggak? Kalau ada, berarti dia ada SNMP-nya. Nah, kita coba connect ke dia, saya mau manage kamu. Nah, biasanya passwordnya itu disebutnya kalau di dalam SNMP itu namanya community. Community ini passwordnya. Dan biasanya kalau baru itu biasanya kalau dipasang baru itu community-nya namanya publik ya. Jadi kalau sistem baru ada itu SNMP-nya publik. Jadi kalau kita beli satu router SNMP able itu biasanya passwordnya publik. Jadi kalau publik itu berarti dia belum di setup. Ya dulu saya paling senang kayak gini gitu connect ke IndiHome dulu kan ya. Terus ngeceknya, IP saya gini. Coba saya IP-nya itu saya search IP-nya yang kemungkinan ya IP IndiHome lain, mesin-mesin yang lain. Saya copot scan aja gitu ya. Dengan cara gini saya scan semuanya dengan community publik. Nanti keluar-keluar mesin-mesin yang ada router-routernya Telkom itu di rumah-rumah orang lain yang kebetulan SNMP-nya nyala, publik juga belum diubah gitu. Nah, bisa kita lihat-lihat. Nah, emang kalau itu bisa dilihat apa nih? Kita lihat dia internetnya ada berapa port, ada ini alokasi IP-nya berapa, bandwidth-nya udah berapa kepake, gitu ya bisa gitu. Itu biasanya untuk baca. Tapi kita bisa juga memberikan komen ya. Biasanya itu kalau komen memang passwordnya biasanya beda ya, nggak publik ya ada passwordnya itu. Nah, tapi kalau kita udah tahu dan memang belum di setup biasanya ya publik sih ya untuk read public, untuk write public, ya gitu ya. Jadi kita bisa mengubah konfigurasi orang lain, bisa chaos itu. Kenapa daerah sini kok pada nggak nyala ya pelanggan kita gitu? Ya, sekarang udah pada pintar semua, ininya udah mulai ditutupin dan sudah diganti. Tapi ini adalah cara lagi si penetration tester adalah mencari di sini tuh adanya apa, dan kita kumpulkan ini semua tadi. Jadi tadi tunggunya kita punya tabel, kita lihat, ya kita populasikan tabel itu sebelum kita melakukan evaluasi sesungguhnya, melakukan penetration testing masuk sesungguhnya. Jadi kita masih nitip-nitip semuanya ini. Kita catatkan ini semua. Nah, toolsnya ada banyak, ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau sistemnya spesifik window, nah ini kalau kita window itu adalah kita melihat file sharing ya, file sharing segala macam. Nah, mulai ada macam-macam toolsnya, ada yang namanya NBT Stat, NBT Scan. Ini ada tools-tools yang saya lupa lagi yang mana yang NBT Scan rasanya ya, yang masih dikembangkan dengan baik gitu ya. Nanti kita bisa lihat itu ada nggak Windows di sini, shares-nya apa yang diekspor itu bisa kelihatan juga dengan ini.
Ini biasanya dia melihat protokol Samba ya atau SMB. Jadi kalau ada yang pakai Samba, file sharing, printer sharing itu bisa kelihatan di sini. Nah, dulu juga kami pernah melakukan gini dan ternyata ada satu nemu, ini kok IP-nya agak aneh ya. Ada file sharing-nya apa? Ternyata printer. Kita nggak tahu, kita udah give up lah. Wah ini server bagus, server bagus, server bagus, server bagus, printernya nggak bagus. Karena OS-nya bawaan dari printer. File sharing-nya bisa kita lihat, oh bisa kita lihat file sharing-nya. Dan ternyata kalau orang ngeprint ke printer itu, sebetulnya yang dilakukan si aplikasinya itu dia copy filenya itu ke dalam file sharing-nya, baru si printernya ngeprint dari file sharing-nya. Nah biasa, bisa disimpan. Jadi kita waktu itu kebetulan aja beruntung kita nemuin di situ dan di situ ada peta jaringan. Nah jadi bacaan gitu. Nah, ya itu by accident lah ya. Jadi cache di printer itu, dia itu dia. Tapi kan isi vendornya, si ini kan bilang, kalian bilang, ah ini printer kan saya nggak tahu ini bawaan Canon atau bawaan apa gitu ya. Itulah sebabnya kita sebagai pengelola admin, kita juga men-scan jaringan kita sendiri itu untuk melihat ini kalau kita pasang satu mesin, printer lah, scanner lah, apalah yang dari jaringan kita cek dulu ini dia tuh implementasi TCP/IP stack-nya kayak apa. Sekarang kan mulai lagi tuh ada yang mulai orang-orang buat coffee maker ya, nah, masih jaringan saya ini. Nah jadi coffee makernya sih nggak apa-apa gini. Emang coffee maker bisa apa-apa? Ya saya kalau bisa saya take over coffee makernya, saya masuk coffee maker yang bisa buat kekacauan juga kan ya. Jadi ini ya, jadi sekarang ya berarti dengan kata lain ya hati-hatilah kalau kita pasang itu. Tapi di sisi lain kalau kita penetration tester, nah kita harus kreatif ya. Makanya kalau penetration testing itu kita bagi dua timnya, yang tim gray box dan tim black box. Yang gray box dikasih tahu, kamu topologinya gini ya, ini daftar servernya atau daftar ininya. Kalau yang nggak tahu, ini pokoknya IP-nya sekian, udah gitu. Nah kalau yang biasanya dikasih nama server, dia fokusnya server aja. Gitu. Kalau ini dia nggak tahu, ada printer, ada apa, nggak tahu gitu kan ya. Tiba-tiba ketemu satu mesin, yang ini pokoknya mesinnya gampang banget ya dimasukin atau di attack. Padahal itu printer. Jadi kadang orang yang nggak dikasih tahu itu bisa luck menemukan hal yang lebih daripada yang dikasih tahu. Kadang ya. Jadi itulah sebabnya timnya harus dua biasanya. Nggak saling ngomong. Ya. Supaya tidak ada biasnya. Ada pertanyaan? Ini masih dalam rangka mengumpulkan data ya. Data. Selanjutnya, mulailah terkumpul ya. Nah, terkumpulan ini sudah mulai ada masuk semua. Nah, yang kita lakukan ini cara manual the hard way ya, tapi bisa. Ada tools yang sudah melakukan ini semua, yang harganya ya nggak terlalu ya mungkin mahal atau nggak mahal ya. Harganya sekarang itu lisensinya 1 tahun ya mungkin sekitar 7 jutaan. Ada macam-macam kayak Nessus dan lain sebagainya itu tools komersial. Nah dia bisa melakukan ini semua. Yang kita lakukan itu kita ini range API-nya sekian, lalu kita jalani dia melakukan ini semua. Tahu-tahu keluar report kayak gini gitu ya. Nah, ya udah habis itu kita selesai tinggal lihat oke gitu ya. Tentu saja toolsnya harus kita tweak tadi supaya ini jangan report scanningnya pakai yang ini, nanti konfigurasinya kita tweak ya supaya jangan galak-galak ya, jangan ngabisin bandwidth, jangan apa, baru kita jalankan. Itu ada masalah penggunaan toolsnya itu juga harus belajar juga. Jadi di dunia sana kalau yang kita punya kesabaran dan kita modalnya terbatas bisa melakukannya, ya, masih bisa. Kalau modalnya yang udah kuat, udah pakai tools. Makanya pentester dari perusahaan-perusahaan yang ya the big three, the big five itu dia pakai tools, pakai ya, jalanin, tinggal jalanin, keluar lagi. Ada pertanyaan? Ya. Berarti misalnya kita menggunakan tools, artinya si pentester itu dikasih host yang bisa mengakses semuanya ya Pak ya? Betul, betul, betul. Kalau enggak dia harus datang, harus physical, kalau enggak dia harus pakai VPN, kalau enggak ini. Dan dia juga harus melakukannya dengan hati-hati tadi. Karena kadang-kadang pas dia melakukan port scanning udah diblokir duluan di sana. Jadi kadang-kadang kita bisa, oke, saya mau melakukannya dari sini, IP saya ini, tolong di sana di whitelist ya, supaya saya kalau melakukan port scanning jangan diblokir di routernya, di firewallnya, di-block dulu IP saya ini. Memang harus ada itu ya, koordinasi. Ada lagi? Udah ya. Oke. Jadi inilah kita melakukan awal-awalnya dulu. Nah, sebentar ini saya belum tahu gimana ya tugasnya, tapi paling nggak install dulu Nmap lah ya. Nanti tugasnya menyusul saya. Jadi kita mau Nmap meng-port scanning sebuah mesin, tapi mesinnya saya nggak tahu yang mana gitu yang boleh kita
boleh kita nmap ya. Kalau saya kasih tahu mesin apa, nanti kan saya dimarahin orang itu. Pak Budi ngasih mahasiswanya numpang scanning gitu ya, jadi gitu. Ya. Nah itulah sebabnya kalau kita menemukan sistem yang rentan, sebaiknya kita tidak melakukan yang enggak dulu. Makanya baikkan kalau gitu kita tanda tangan kontrak dulu Pak ya, baru saya melakukan. Jadi saya minta surat dulu. Boleh melakukan force scanning? Oke, saya punya. Ya boleh, baru saya force scanning, saya udah ada surat bebas penjaranya gitu. Tapi kalau orang yang melakukannya ini dalam rangka memang melakukan pengerusakan, ya dia kan nggak perlu surat itu. Maka dia bisa melakukannya, dia bisa kasar, bisa ini, bisa malam, bisa penuh dengan kesabaran, pakai mesinnya orang lain. Oke, jadi install nmap dulu ya, tapi tugasnya nyusul, saya belum tahu nmap-nya disuruh ngapain gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang mulai masuk ke yang berikutnya lagi nih. Saya mau ya, dari yang itu sekarang kita mulai lari ke oke. Saya mau lari ke aplikasi dulu ya. Nanti teorinya lagi menyusul, tapi kita prakteknya dulu supaya ada bayangannya. Oke. Jadi saya mau lari ke aplikasi dulu, teori sedikit tentang aplikasi, nanti ya. Tuh, 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 ini adalah ini. Oke, ya. Jadi kita mulai bahas email dulu ya. Nah, email ini masih merupakan aplikasi yang menjadi ya. Kayaknya jadi email ini adalah satu aplikasi yang masih menjadi bagian yang utama ya di internet. Dan email ini sekarang masih jadikan, kenapa utama? Karena dia jadikan bagian dari identitas. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi atau segala macam, ditanya identitasnya itu dua, nomor handphone atau email. Layanan baru, oke, silakan masukkan alamat email. Gitu. Atau nomor handphone, kalau di Indonesia nomor handphone, kalau di luar negeri global, alamat email. Nah ini juga dipakai untuk reset password, untuk OTP, dan lain sebagainya. Jadi email ini infrastruktur, quote unquote, infrastruktur yang kritikal gitu, kritikal. Tapi infrastrukturnya ini nggak aman sebetulnya. Jadi ya gimana ya caranya ya? Tapi ini adalah satu infrastruktur yang tidak aman. Struktur sistem email itu terbagi dari dulunya hanya dua, sekarang tiga. Ada yang namanya MUA, MTA, dan MDA. MUA itu adalah Mail User Agent, MTA adalah Mail Transfer atau Transport Agent, dan MDA adalah Mail Delivery Agent. Jadi kalau kita lihat secara topologi itu seperti ini, ya jadi MUA. Jadi kalau misalnya ada seorang usernya itu katakanlah saya di sini ingin, ya saya di sini, maaf. Saya di sini ingin kirim email ke Alice gitu ya. Jadi saya kirim Alice, maka saya mengakses MUA saya. Nah, MUA ini kita sebut program email, email program. Itu yang namanya Thunderbird, Outlook, Mac, Mail, dan seterusnya. Program email itu yang kita sebut program email dari kacamata user adalah MUA. Tugasnya itu adalah dia melakukan composing email, membaca email, melakukan manajemen email kita ya. Tapi dia sebetulnya untuk memanage email di sisi usernya. Contoh, saya mengirim surat, maka saya menggunakan MUA. Dia tuh sebetulnya membuka text editor ya. Text editor saya buka, saya menuliskan surat di sini ya. Oke, sudah selesai. Saya selesai, maka saya selesai ya. Oke. Maka si MUA ini akan mengirimkan surat saya, email saya tadi, kertas tulisan tadi itu ke MTA. Nah, ini adalah Pak Posnya. Dia mengantarkan surat Pak Pos, MTA. Contohnya di sini tuh ada Outlook, Exchange, ya, Sendmail, Postfix, Qmail, Exim. Ya, ini urusannya urusan sistem admin. Jadi sistem admin itu ngurusin MTA. Nah, MTA ini Pak Bos, dia nganterin surat seperti yang lain-lain juga. Suratnya bisa jadi dia langsung bisa dianterin kalau suratnya dekat. Oh ini sesama Bandung, ya udah dianterin aja. Tapi biasanya tidak. Biasanya seringkali dia harus mengirimkan ke MTA yang lainnya lagi. Jadi dia bisa jadi dia kirimkan lagi ke MTA berikutnya lagi ya.
MTA berikutnya lagi, gitu ya. Dikirimkan lagi ke MTA berikutnya lagi, ya. Sampai MTA berikutnya lagi, baru sampai di tujuannya. Oke, sampai di tujuan dia lihat, ini surat untuk Alice. Oke, Alice-nya kebetulan sedang nggak ada, maka Alice ini harus dimasukkan ke dalam mailbox-nya Alice, gitu ya. Jadi bisa Alice ya, mailbox-nya dimasuk ke dalam mailbox-nya itu. Ya, masukin dalam mailbox-nya. Nah, jadi ini normalnya begini. Nah, dulu cuma itu aja sih MTA ini, ya, MTA, MUA dan MTA selesai. Sekarang ada problemnya adalah begini. Ini kita sama-sama di internet. Si MTA ini harus nulis mailbox-nya si Alice. Berarti si MTA itu harus menjadi admin atau super user karena dia harus bisa nulis mailbox-nya Alice, mailbox-nya Budi, mailbox-nya siapa kan ya. Berarti dia harus super user karena dia harus bisa masuk ke account orang lain itu seolah bisa nulis filenya. Nah, ini ngeri karena sebuah aplikasi yang dia menghadap di internet tapi dia kemampuannya super user atau admin. Nah, itu kita bilang dulu-dulu kayak gini. Makanya banyak di abuse. Kalau ini bobol karena bisa detect dari internet kan dia harus nyambung ke internet ya. Bobol semua maka dia bisa bobol ke belakang. Maka sekarang kalau gitu dipisah aja. Kalau gitu kita pisah, jangan jangan itu ya. Kalau gitu kita pisah, maka dia masuknya ke MDA dulu. Ya, MDA dulu. Tolong ini simpanin ke admin. Nah, yang punya akses admin itu yang si ini ya, si MDA-nya. Dia baru naruh ke mailbox-nya admin. Sehingga dia nih si MTA ini Pak Pos levelnya biasa aja, user biasa aja. Jadi dia nggak punya akses, tapi dia yang punya user admin itu si MDA. Gitu. Kamu tulisin ke Alice ya, oke, diantar ke Alice. Alice buka emailnya, misalnya dia buka emailnya ya, terus dia buka emailnya, oke, dia buka MUA-nya. Nah, MUA-nya ngakses ini mailbox-nya. Dia buka, oh ada email baru dari Budi. Oke, dia baca. Oh, saya reply ya. Jadi dia kalau di reply, ya sama lagi prosesnya. Dia buka tag-nya lagi buat ini gini ya, terus dikirimkan ke ini ya, dan seterusnya sampai ke Budi, nah, sampai ke Budi mailbox-nya. Itu ya. Nah, kalau kita lihat ini ternyata ini protokolnya bisa macam-macam ya. Kalau dulu protokol gimana caranya? Karena sistem email itu ada mainframe, ada IBM, ada PC, ada Novell, ada Apple. Kita standarkan aja. Maka di internet waktu itu distandarkan protokol yang gini itu namanya SMTP. Nah, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi itu nanti di ini. Sayangnya SMTP dulu namanya juga simple, sangat simple, plain. Nah, jadi surat itu sebenarnya kayak kartu pos. Jadi sebetulnya bukan surat yang nggak bisa dilihat, tapi kartu pos yang bisa dilihat oleh Pak Pos. Kan Pak Pos bisa bacain kartu pos ya. Mau dibacain atau enggak ya terserah dia. Kalau dia lagi nganggur ya, lagi nggak ada kerjaan, bacain tuh kartu posnya. Tapi kalau enggak, dia sibuknya nggak akan dibacain. Sama juga si user ini ngakses mailbox ini ya, ngakses mailbox ini juga pakai protokol juga. Karena kadang-kadang dulu dia bisa langsung ke file sistemnya, kadang-kadang nggak. Mailboxnya di mesin lain, saya usernya di notebook saya, maka dia menggunakan protokol lain. Kalau dulu yang terkenal itu namanya POP dulu. Lagi-lagi POP itu problemnya adalah dia gampang dilihat. Oh iya, harusnya tadi saya nunjukin ya tadi network. Nggak apa-apa lah nanti pas lagi ini juga saya nanti tunjukkan gimana saya eh, melakukan penyadapan ya. Satu lagi di sini adalah IMAP ya. Nanti ingetin ya kalau saya nanti menyadap secara network, nanti ingetin lagi saya harus gimana tadi menyadap di jaringan tadi ya, yang bagian dari kalau kita sudah mulai masuk ya. Tapi ini tadi kan kita baru casing the join ya, belum belum masuk ke dalamnya. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Jadi kita lihat protokol-protokol yang ada di dalam ini apa gitu. Nanti dengan hal yang sama, kalau kita lihat web sama juga ya skenario. Tapi ini kita email dulu. Oh, berarti dia bisa disadap di sini. Bisa sadap di jaringannya. Tapi bisa juga sadap di MTA-nya kalau di admin yang bersangkutan gitu ya. Oh ya bisa juga sih, tergantung dari adminnya itu ya. Jadi di mana-mana itu dia bisa lewat ini bisa disadap. Jadi kalau orang bilang email itu kayak gini sebetulnya kayak yang saya ceritain tadi. Ya. Tapi how email really works? Nah, masuk ini ke NSA dulu, ya masuk kemana? Ke US government, Rusia, Dracula, Illuminati berkita. Lawannya gitu ya. Jadi email itu bisa macam-macam kemana-mana ya. Karena tadi dia loncat-loncat kemana-mana ya. Ya teorinya tadi kayak yang saya jelaskan tadi ya. Itu lawaannya aja ya. Oke, ini udah ya. Nah, email tentu saja ini ada macam-macam. Dia bisa disadap, diubah, dipalsukan ya.
di sisi virus, terus digunakan juga sebagai phishing dan seterusnya. Kita lihat satu persatu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu standarnya dulu ini. Email, seperti halnya yang lain-lain ya kita harus ada standarnya nih. Kalau nggak bisa komunikasi dibanding internet gitu. Karena sistemnya beda-beda, kita harus keluar dengan sebuah yang ini kebetulan RFC-nya RFC 822 ya. RFC 822. Ini nanti diperbaharui lagi. Jadi email tuh kayak kita buat surat. Kalau kita buat surat biasa, nah ini amplop surat ya. Ada standarnya juga. Kalau yang dituju ditaruh di mana biasanya kalau nulis surat? Di sebelah mana di amplop ini? Kalau kita nulis surat, yang sebelah mana? Yang target kepada YTH itu di sebelah mana? Nah, kanan bawah ya, ini kan kepada YTH sini ya. Nah, kalau yang belum pernah nulis surat bingung mau taruh di mana nih ya. Kalau pengirim di mana? Ayo boleh belakang betul. Alternatifnya selain belakang apa? Belakang ya, tulis belakang gitu. Selain belakang ada lagi? Ya, pojok kiri atas juga ya, gitu. Jadi kalau Anda salah nulisnya balik lagi gitu ya, nulis Anda ya. Anda nulis Andanya di sini, kepadanya di sini ya. Si Pak Posnya bingung, ini kok kepada di situ? Kan di sini standarnya di sini, saya kasih aja. Lu kok balik lagi ke saya gitu ya. Jadi, kamu salah nulisnya gitu. Nah, ini juga sama. Berarti ini sama juga, Pak. Ternyata email kita buat jadi dua. Yang pertama header. Ya, header itu seperti amplop, berisi informasi yang ditulis. Header dan body itu dipisahkan oleh satu spasi, satu baris kosong. Nah, jadi ini contoh email itu kira-kira seperti ini. Ya. Jadi misalnya yang merah ini headernya, yang biru body. Ini ada satu baris kosong di antaranya gitu ya. Jadi ini ada satu baris kosong di sini gitu ya. Minimal satu lah. Nah, jadi ada from Budi Raharjo to subject. Nah, kelas hari ini dibatalkan dan akan digantikan pada hari lain. Gitu. Nah, yang menariknya kita lihat headernya dulu. Header itu ada field-fieldnya yang ditujunya. Itu yang dituju from ya. Jadi ada satu keyword titik dua bentuknya kayak gitu, subject gitu. Slide ini ada lagi yang ini fieldnya apa lagi? Kita tahu biasanya. Selain to from subject, apa lagi yang sering dipakai? BCC dengan CC. Ada BCC, benar. Ada CC. Apa lagi? Yang kemungkinan apa lagi? Kalau kita baca email ada apa lagi? Ayo. Kalau email diurutkan berdasarkan apa? Kalau ngurutin email, ayo apa? Ayo apa? Folder apa? Tapi apa lagi? Kalau email datang diurutkan berdasarkan tanggal waktu ya. Oh, berarti ada tanggal waktu. Wah, tanggal waktu itu apa ya? Nanti kita lihat. Ya. Oh, ada standarnya. Misalnya apa standar waktu? Katakanlah date gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi field-field ini yang distandarkan tadi. Ya, di satu formatnya distandarkan, itunya fieldnya juga distandarkan. Jadi kalau kita tulis tanggal gitu, bingung dia. Nggak ngerti Pak, tanggal itu apa? Nggak ngerti kita ya. Kalau date saya tahu Pak, gitu. Oke gitu ya. Jadi dia selalu bentuknya kayak gini. Dan ini bisa multi lines juga. Jadi kalau ini panjang, mau butuhnya banyak kayak CC itu banyaknya banyak sekali, dia harus ke bawahnya, tapi ke bawahnya ada indentation seperti Python lah ya. Dia aja bentuknya kayak gini. Kalau ada namanya, bentuknya ada tanda kecil lebih besar yaitu emailnya di situ. Kadang juga kalau ininya stringnya mau lebih pasti, ini digantikan jadi dua ya, dipakai dua. Putus nih nggak? Ya? Nggak. Nggak ya? Masih ya. Jadi pakai ini ya, itu bisa gitu juga ya. Ini ada macam-macam ya ininya. Ya. Harus sebelah kanan ya kali ya. Jadi ini. Oh ternyata fieldnya tuh ada banyak. Ini contoh nih. Contoh headernya kayak gini nih. Nah, itulah sebabnya kalau kita melakukan apa kita sebutnya forensik pada email. Nah, kita melihat headernya. Jadi headernya ada. Ini email itu dari Scott Rose kepada saya. Saya waktu itu menjadi anggota dari Internet Engineering Task Force IETF Profreg. Profreg ini Provision Registrar Registry Protocol untuk domain dulu ya. Jadi ini
saya ikut bagian dari situ, ada mailing list-nya. Makanya di sini kok nggak ada nama Budi Raharjo, oh saya jadi bagian dari mailing list, kok saya bisa terima nama. Maka kita lihat ya. Kalau kita lihat, nah pertama kita lihat dulu, pertama dari ini ya, oh iya nih from Scott Rose, jadi pengirimnya si Scott Rose ya, oh ya Scott Rose alamat emailnya itu. Nah kemudian yang menarik adalah setiap email yang keluar itu harus ada message ID, yang ini di-generate oleh mail server. Nah ini adalah mengindikasikan mail itu, jadi semua email pasti keluar ada message ID-nya. Jadi kalau misalnya saya komplain, ada spam dari tempat kamu ya, atau mail gelap dari tempat kamu, surat kaleng dari tempat kamu, give me your message ID apa? Nah, saya cekin dulu. Ini message ID-nya. Oke, ada nih. Di message ID-nya dia ngirimnya dari mesin itu jam 3 pagi. Nah, ini message ID itu. Dulu sistem-sistem anonymizer yang melakukannya kalau kalau ngirim email, message ID-nya dia di delete lagi sama dia generate baru ya. Tulis email servernya di sana, jadi yang ditaruh mail servernya di sana. Kalau kejar-kejar, jadi ini nggak ketahuan message ID-nya. Tapi umumnya ada message ID-nya nih untuk indikatornya. Scott Rose. Nah, sekarang kita mulai lari ke atasnya. Ini message ID udah ya. Nah, dia sekarang kita lihat field receive. Nah, receive ini kayak kalau di surat itu dicap Pak Pos. Jadi dia karena dia MTA-nya dia loncat-loncat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi contohnya ini Scott Rose ya. Jadi saat itu si Scott Rose ya. Scott Rose dia ini receive from Barnacle dengan ini by ES155 ini. Jadi receive from Barnacle. Kemungkinan si Scott Rose itu komputernya namanya Barnacle atau dia connect ke mail server Barnacle ya. Jadi Barnacle. Oke ya. Nah, ini by IS155. Jadi Barnacle turun ke IS155 ya. Habis ini oke ya. Oke yang ini ya. For IETF. Oke. Nah sekarang kita lihat ini. Receive from IS155 by NIC Kavax SE. Oke. NIC Kavax SE. Sama seperti itu. Yang ini receive from localhost by NIC. Nah localhost itu kalau dalam sistem itu adalah dirinya sendiri ya. Jadi ini ya, dia kayaknya gini, ada muter kayak gini. Nah ini biasanya ini indikasi dari mailing list expander. Ada mailing list lah di situ. Di dia bilang, oke, kalau gitu saya kirimkan, ini berarti ada mailing list manager di situ. Oke ya, dari situ, nah lagi receive from NIC ke allianceglobalnetlink.com ya, itu mesin saya. Ke sini ke mesin saya, Alliance. Jadi itu line list for Budi ya, jadi ke Budi. Nah, kelihatan ininya gitu. Jadi ininya flow ini bisa ke track emailnya itu datangnya kemana-mana lewat mana aja ya. Itulah sebabnya kalau mail-mail palsu, mail apa itu sebenarnya ada. Kalau kita mau forensik buka aja. Ada pertanyaan ini dulu. Ini udah oke ya. Jadi itu. Nah, ini yang indeks ini. Oke, itu path-nya. Kemudian kita lihat lagi, ini tuh-nya tadi udah ya. Subjeknya ada, date-nya ada, oh date-nya formatnya kayak gitu. Nah, terus ada yang menarik lagi adalah ini, yang namanya Xmailer. Yang lain-lain boleh di-ignore dulu ya. Xmailer, oh ternyata kita itu bisa membuat header atau field sendiri selama diimbuhi dengan X dash. Jadi kita bisa X dash pesan gitu boleh juga kita buat ya di header itu X dash pesan titik dua, nah, kita buat pesan di sini kumpul nanti sore ya. Nah, jadi itu ada itu di headernya di emailnya nggak kelihatan gitu. Atau saya kita X pesan dua gitu ya, X pesan dua gitu. Wah, gitu. Nah dulu ada juga orang itu X, saya lupa X image atau X logo atau apa gitu ya, X face kalau nggak salah. Face atau face ya. Nah itu kita ada bitmap image kita. Jadi logo foto kita itu bisa ditaruh di situ. Jadi nanti di email tuh ada logo fotonya dari segala macam. Itu di attach di headernya. Itu kalau surat biasa itu surat kan kepada YTH yang sebelah kanan, kiri pengirimnya di sebelah kiri bawah itu kadang-kadang ada ini pesan untuk terima kasih Pak Bos. Ya. Salam ini, awas ada anjing galak di situ. Nah itu boleh ditaruh di situ ya. Kalau Pak Bos sudah tahu ya gitu. Ya ini juga gitu ya. Dulu saya terpaksa pakai gini karena dulu saya buat mailing list expander, dulu nggak ada mailing list manager zaman tahun 80. 788 lah ya, 87, 88, 89 nggak ada. Jadi saya terpaksa buat mailing list sendiri. Saya buat mailing list manager, tapi saya rada masih bodoh waktu itu. Jadi ini daftar orang ya, saya taruh daftar list. Kalau ini saya kirimin satu-satu emailnya kayak jadi ngirim itu satu-satu ke email ini gitu ya.
Nah, saya lupa di bawahnya lagi itu bukan nama orang, mailing list-nya lagi gitu. Jadi mailing list dikirim ke ini, nah ini masuk lagi ke mailing list lagi dikirim lagi ya. Jadi ngelup gitu. Hancur lah gitu waktu itu. Habisin satu orang tuh terima 100 email dari saya, mail yang sama. Pada marah-marah gitu. Tapi saya bilang, iya sorry enggak. Ini mailing list-nya manajernya masih jelek gitu ya. Akhirnya saya buat di sini itu ada ex mailer Budi Raharjo. XBR Mailer tanggal 3 gitu atau itu. Jadi kalau saya dilihat headernya ada BR Mailer, berarti itu jangan didistribusikan karena itu pasti dari mana ini ya. Pasti dia ngelup. Jadi saya taruh ini di header itu saya masih macam-macam. Jadi header ini penuh dengan macam-macam dan biasanya itu di hidden kalau kita baca email. Karena juga ngapain juga ya, yang pasti dibuka cuma from subject tanggal mungkin ya itu ya. Dan semua email ada, tinggal kita buka aja. Kalau mail yang Google segala macam ada, biasanya itu kita show raw atau show original atau show header itu macam-macam, tapi bisa kelihatan. Nanti bisa dilihat ya, itu bisa lebih kompleks ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah nanti di sini adalah emailnya ya. Jadi kalau kita lihat ya. Nah sekarang ini ya, ini ya. Ini juga dulu standar ini tuh karena sistemnya beda-beda. Sekarang pertanyaannya, kalau saya ngirim file binary gimana? Ini udah banyak tulisan. Mulai saya bilang attachment file Microsoft Word atau image atau zip file itu terus gimana dong di sininya? Ada ide? Nah, gimana cara masukin zip file? Bingung orang-orang dulu kan belum ada tuh attachment tuh nggak ada dulu. Wah, gimana ya kita mendesain attachment gimana ya? Bingung orang-orang. Ada ide? Masukin link. Ya? Masukkan link. Oh, dulu nggak ada web, nggak ada link. Nah, belum ada web, jadi nggak ada link. Ya, ayo, ada ide? Berkasnya biner kan? Aduh, gimana dong? Berarti harus gimana dong? Harus berkasnya biner. Sementara dia ASCII di sini. Ya, harus dikonversi ke ASCII. Wah, gimana caranya ya? Wah, waktu itu bodoh-bodohan aja lah gitu ya. Kalau misalnya saya punya file ini katakanlah binernya ya. Misalnya binernya adalah kalau kita buka itu FE 0A ya 1 2 3B dan seterusnya gitu lah ya filenya ya, byte-byte-nya ya. Itu kan filenya isinya kayak gitu. Pak, kalau gitu saya ASCII-kan aja lah gitu. Ini saya ASCII-kan huruf F, huruf F ya. Terus ini huruf E. Nah, kan bisa kan jadi S kayak gini. Terus ini 0. Jadi file ini saya ASCII-in aja. FE 0A dalam bentuk teks gitu aja dikirim gitu. Oh, bisa aja ya ini. Cuma bengkak ya, karena ini 1 byte ya. Ini cuma 1 byte. Jadi 2 bytes ya. Jadi file size-nya ukurannya 2 kali lipat. Tapi bisa dong? Ya bisa. Jadi dulu-dulu orang gitu tuh. Melakukannya seperti itu nah itu mulai dengan namanya UN code. Nah sekarang gimana kalau kan kita tahu ASCII itu kan nggak semuanya kepake, cuma 7 bit. Gimana kalau itu kita ganti? Gimana kalau cuma 6 bit aja? Kalau kita punya tabel segala macam, maka itulah yang jadinya base 64. Ya gitu. Base 64. Nah itu benar, base 6. Jadi kita sekarang pakainya yang ini adalah base 64 untuk mengkonversikan semua berkas image itu jadi base 64. Nah ini tadi. Unicode decoded yang lama, ya kita bisa membuat gitu, akhirnya base 64 berkurang sedikit lah, tapi size-nya membesar sedikit ya, karena bagaimanapun juga kita harus mengkonversikan itu jadi ASCII ya, jadi ya ada ekspansinya, tapi dia nggak sebesar Unicode decoded. Nah kemudian dia disambungkan ke dalam email. Nah gimana nyambunginnya dalam email? Nah itu dia PR-nya. Nah, PR-nya nanti Anda membuat attachment ya ke diri Anda sendiri, file-file yang kecil aja, 3 attachment gitu ya, apa zip atau image atau apa di attach, kemudian Anda kirimkan ke Anda atau ke teman Anda, ya nanti saling-saling kiriman email, lihat, nah PR-nya adalah ngelihat ininya, raw-nya. Itu gimana sih di sini tuh ditempelinnya di dalam bodinya itu gimana sih yang itunya tadi ya, yang setelah di encode tadi ditempelinnya gimana ya, jadi file kecil aja lah ya, untuk kita ngelihat itu lihat ya, tahu kan ya PR-nya ya, jadi itu oke ya, masukin situ dah ya. Jadi itu memecahkan masalah biner. Nah sekarang kalau ini mulai attack-nya satu-satu. Masalah confidentiality kan dia sebenarnya seperti kartu pos meloncat dari satu ke tempat yang lain lagi. Protokolnya SMTP, SMTP itu terbuka. Jadi dapat dilakukan penyadapan ya, penyadapan
Ya, ini penyadapan. Nah, ini saya cobain dulu ya. Saya bisa nggak nanti saya cobain di sini. Di sini saya cobain sambil ini bisa. Dan bisa. Kita coba. Nah, jadi, jadi, saya stop di sini dulu. Saya bagi. Oke. Oke, saya mesti nyambung nih tadi ya. Oke. Ya, semoga ini benar ya. Oke. Jadi saya katakanlah ya saya ada dua nih, yang sebelah kanan ini yang ya ada dua ya. Ini yang enaknya saya jadi yang satu ini saya punya shell baru new window. Oh nggak bisa ya, nggak saya kena aja. Apa-apa. Oke. Jadi yang pertama ini yang sifat adalah komputer yang sebelah kanan saya yang ada mail servernya. Kalau saya lihat kan localhost ya kan ada mail servernya. Oke. Ada SMTP 425 ya. Oke. Sekarang saya mau ngirim email dari sini ya, dari komputer saya melalui jaringan ke dia. Saya coba ya, email saya bagus ya. Oke ya. Oke ya. Jadi saya misalnya ini ya, Mark Budi at subjeknya adalah XYZ XYZ satu gitu ya. Percobaan XYZ. Oke. Oke. Tes. Nah, begitu saya kirim, nanti dia akan masuk ke mesin yang di sini. Nah, mesin di sini untuk memastikan saya coba pakai standar ya. Di tengah jalan ini ceritanya saya kebetulan mesinnya sama sih mesin juga, tapi pura-puranya saya nyadap di mesin. PCP down port 25 ya. Saya sadar itu. Maka begitu saya kirim, harusnya dia jos gitu ya. Salah. Nah, ya, mesinnya tuh tadi ID-nya adalah 9.2. Oke, kembali lagi coba lagi. Exit percobaan pertama. Oke, kirim, set, dikirimkan. Oke, 92. 92. Nah ini ya tadi. Jadi sama isi bidang itu ketangkep sih. Cuma dalam format yang jelek ya. Formatnya jelek ya sebetulnya bisa kita dapat menjadi gambar kita baca. Ada tools lain yang namanya ini ngraph network graph. Graph itu untuk pattern matching ya. Di ngraph port 25. Jadi dia dengerin port 25 lah ya. Oke, sekarang kita lakukan yang sama nih. Kita buat lagi email kedua disadap juga. Oke ya. Just nanti di sini harusnya dia nanti lihat ya. Nah ini jadi udah mulai kalau tadi TCP bidang itu unformatted ya ini sekarang mulai formatted text ya dia tangkap. Jadi nanti protokol yang SMTP itu nanti kelihatan di sini. Jadi ini ada tulisannya segala macam bisa. Lebih lanjut lagi, nah ada lagi yang lebih bagus lagi, ada program namanya MailSnap. MailSnap. Ini dia memang lebih diformatkan lagi untuk memformat mail. Ketiga, yang ini lebih sakti ya, karena bisa kelihatan semua. Yes, ya, kalau kita lihat, kan nanti si MailSnap itu di sini tadi ya. Dia pixel
Eh, ada. Ini ada. Ini benar. Hmm. Hmm. Oke, ya. Ya, Melsna harusnya bisa langsung menangkap ini paketnya di port 25 langsung dan dia diformatkan sebagai format email. Jadi, speaker bukan. Lalu saya lihat dulu paketnya. Nah, tuh. Harusnya berhasil. Yes. Kenapa nggak masuk saya nggak tahu ya. Harusnya dia di sini lebih performa lebih bagus daripada ngrap ya. Dan bahkan dia bisa kita save di dalam berkas file sehingga nanti dia dibacanya sebagai file. Ini kita menghadap agak sedikit Pak. Ini dari dulu memang Mailstaff ini agak sedikit flaky. Dia paket aplikasi dari grupnya Disney yang kadang jalan kadang enggak. Tapi harusnya dia lebih stabil sekarang. Dulu sempat hilang, sekarang sudah ada. Anyway, ini untuk menunjukkan bahwa tinggal itu gampang sekali. Kan siapapun bisa melakukannya selama dia berada di jalanan yang dilewati oleh kita. Nah, kalau kita satu lagi adalah kita sekarang beda lagi nih, membuat email palsu kemudian kita kirimkan lewat SMTP-nya. Jadi kita bisa membuat selama dia bentuknya kan sama. Jadi kalau kita buat kayak gini kan tadi email email saya kan saya buat bisa buat emailnya kayak gini ya. Format email palsu ke siapa siapa saja. Saya akan coba kirim ini. Terus saya kirim. Nah, ini MTA-nya. Saya bilang MTA, tolong kirimkan ini kepada si Pak Pos. Pak Pos, tolong kirimkan pada si ini, mailnya ini. Dengan senang hati dia akan mengirim. Jadi itu bisa kita lakukan dari sini kita misalnya mengirim kepada seluruh student kita bilang oh students at apa ya nanti saya tahu email Anda saya kirimkan itu satu Anda telah mendapat perpanjangan beasiswa. Nah, senang gitu atau beasiswa Anda ditolak gitu wah ini diputuskan wah langsung ngamuk-ngamuk ya bisa kayak gitu ya tapi ini dengan catatan kita punya MTA di komputer kita kalau nggak punya MTA kita bisa juga langsung ngomong ke mail servernya. Jadi kita lihat ke langsung, nah kita menggunakan protokol SMTP tadi. Jadi yang mana kita lihat ke mail servernya. Nah, jadi kita lihat dulu di DNS record-nya gitu. MX-nya apa dia? Oh, MX-nya itu. Oke. MX-nya mailnya itu. Yang menerima email server apa? Kalau misalnya stay apa Yudhistira atau apalah ya, kita lihat mesin Yudhistira port 25. Kemudian nanti dia menyapa, terus saya bilang, "Hello, saya Budi gitu." Oke, nice to meet you tadi gitu. Oke, mail from. Nah, ini saya ketikkan saya at apa misalnya rektorat at ITB ACID. Oke gitu loh. Recipient tuh oh students at apa ya sebetulnya. Sebetulnya bukan di sini itu adalah email yang Anda sesungguhnya yang ditargetkan ya. Oke dia bilang. Masukin data. Nah, datanya ini kita kompos di sini. Datanya yang nggak salah itu selama dia formatnya sesuai dengan RFC 82 tadi. Ada header, ada tulisan. Terus diselesaikan dengan titik. Titik. Nah, terus dengan senang hati si mail server itu deliver ke user. Jadi nanti dilihat emailnya palsu. Kalau kita baca dengan mail reader kita, itu kelihatan seperti sungguhan, tapi kalau kita buka, nah headernya bisa kelihatan itu dari IP mana ini, Pak. Jadi tadi bisa kelihatan. Ya. Jadi kalau kita ngeforensik emailnya, jadi kalau ada email-email yang menyenangkan, nanti dulu ya. Kita lihat dulu headernya ini, jangan-jangan ada teman kita nakal atau apa ya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita berhenti dulu sampai biar itu. Ada pertanyaan?
capture aja recap tadi kita melanjutkan ini ya, kita melanjutkan ini sebelumnya, kita masih casing join, kita mulai lihat-lihat, oh oke. Kemudian kita melakukan port scan segala macam, kita punya tabel, nah nanti kita melakukan attack-nya ya nanti. Sekarang kita mulai ngelihat kelemahan-kelemahan sistem dulu. Email tuh sistemnya kayak gini. Nah, dengan kata lain apa? Kita bisa buat email palsu kalau kita mau nge-social engineering orang-orang yang mana nanti ini email palsunya ini kita sisipkan ransomware atau apa gitu. Atau kita bilang, tolong gantiin password Anda. Tapi from to-nya tuh kita lihat dulu, di perusahaan ini tuh dia from-nya dari apa ya? Adminnya tuh admin at apa? Atau help desk atau apa ya? Jadi kita dapat informasi dulu, baru kita lakukan social engineering attack dengan ini tadi. Kayak, tolong ganti passwordnya hari ini kita lagi susah, tolong passwordnya diganti ke sistem penggantian password kita yang kita buat website, kita akan tempat lain, tapi websitenya didesain mirip-mirip lah ya, seperti dia gitu ya. Yang sekarang ini salah satu kerjaan kami adalah melakukan social engineering, melakukan gitu ya, ngirim email segala macam ya kayak gini, kita membuat email palsu gitu tadi ya. Tapi sekarang ini mulai awareness-nya mulai meningkat ya, mulai bagus lah, mulai meningkat. Jadi orang-orang nggak mau ketipu segala macam. Kecuali kalau dulu kasih hadiah, mulai ketipu. Kalau sekarang, yang sekarang ini masih efektif itu kalau kita bilang sistem gaji kita salah, gaji Anda salah. Wah, itu orang panik. Gajinya salah itu. Wah, ini tolong diperbaiki, lihat diklik di sini ya. Wah, itu diklik gitu ya. Ini ya, kalau itu kita harvesting password di situ. Nah, juga yang dia juga ini yang sekarang nanti juga yang belum berhasil banyak itu adalah gimana kita menyisipkan attachment yang mana itu Trojan yang bisa kita kelola dari jarak jauh. Itu yang belum. Itu sering ketahuan sama mesinnya, sama server. Oke ya, jadi PR-nya tadi, nanti ini filenya juga saya bagikan. PR-nya adalah membuat attachment, kirim diri sendiri, lihat header. Nanti next adalah membuat email palsu, tapi nanti saya perjelasan dulu ya kenapa kadang jalan kadang enggak. Ya, oke, kelas. Yang Nmap targetnya kemana? Nmap nanti dulu, saya mikir ya. Install Nmap dulu, tapi targetnya saya mikir dulu ya targetnya gimana ya supaya yang tidak terlalu melanggar hukum ya. Ada dua ya. Belum, Nmap cuma install dulu aja. Kayaknya tugasnya cuma satu. Yang dilihat tuh rawnya apa? Ya, arraynya. Nanti tunjukkan gimana dia mengattach-nya tuh. Kan ada 3 tuh. Gimana bedain attachment 1 dengan 2? Nanti intinya tuh nanti ada kayak pembatasnya. Pembatasnya some kind of random numbers atau random string itu untuk bahasanya. Ya? Iya. Nanti dilihatkan ini loh. Ya. Oke, kelas sampai sekian. Saya belum buka itunya ya. Kehadiran. Saya buka dulu. Oke.